Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali dengan Bapak Nasrul. Hari ini kita mulai materi yang akan kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu. Materi yang pertama ini adalah kita mempelajari tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, dalam hal ini apa sih berpikir kritis dan kenapa kaitannya dengan demokratis? Mari kita saksikan bersama. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep terlebih dahulu. Apa sih yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama adalah kita akan memahami terlebih dahulu kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 150 dan 151 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 beserta dengan hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis ayat tersebut dan kemudian kita akan mempelajari tentang menjelaskan perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 150 dan 151 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159 beserta hadis terkait. Nah, kemudian Bapak juga akan menjelaskan hikmahnya apa saja yang dapat kita ambil dari pembelajaran Quran Surat Al-Imran ayat 150 dan 191 serta Quran Surat Al-Imran ayat 159 tentang berpikir kritis dan demokratis, kemudian mendemonstrasikan hafalan tersebut. Selanjutnya kita mulai dengan pembahasan awal. Saya menjelaskan ayat, saya akan menceritakan atau menjelaskan dahulu tentang turunnya ayat. Nah, kalau dalam Al-Quran itu dalam penurunan ayat tersebut terdapat namanya ada asbabun nuzul, yaitu sebabnya turunnya ayat tersebut. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan dahulu tentang asbab nuzulnya dari Quran Surat Al-Imran ayat 150-91. Nah, ini dari Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka pun menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka, yaitu orang-orang Quraisy, mendatangi orang-orang Nasrani lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah wafat. Ya. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukti sofa ini ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu turunlah Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Oke, kita dengarkan Quran tersebut. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan 191. Ada yang tahu artinya? Oke, Bapak akan menyampaikan artinya terlebih dahulu. Ya, artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, itu adalah artinya. Selanjutnya kita Bapak akan menjelaskan, menganalisis dari Quran surat Al-Imran ayat 150 dan 151. Oke, nah ini dalam analisis isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang tadi telah Bapak bacakan maknanya. Yang pertama yang dapat kita analisis adalah semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, merupakan bukti. Nah, bukti dan tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas terjadinya siang secara terang benderang, kita dapat melihat berbagai macam jenis makhluk Allah, tetapi di malam hari terlihat gelap dan gulita. Nah, kemudian itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang berakal. Nah, jika orang yang berakal, maka mereka selalu bertanya-tanya ketika kalian melihat kenapa kok pohon di suatu bukit itu tersusun dengan rapi dan indah dilihat di mata. Dan siapakah yang menyusunnya? Siapa yang menunjukkan dan menciptakan sehingga membentuk keindahan yang sangat luar biasa? Yang dapat kita pikirkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang tergolong sebagai orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini, sebagai orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, ya, seperti ini, maupun keadaan duduk dan berbaring. Nah, umat Islam hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Oleh karena itu, bedanya kita dan makhluk yang lain adalah akal kita. Dan kalau kita melihat beberapa hal yang dilakukan oleh ulama-ulama terlebih dahulu, seperti orang-orang yang sudah menciptakan kebaikan untuk manusia yang lain, yaitu seperti Ibnu Sina, nah ini adalah merupakan orang-orang yang sudah melakukan suatu hal yang diajarkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Bagaimana dengan kita? Bapak akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, dalam asbabun nuzul ini, sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Imran ayat 159 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah, yaitu dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Nah, pada saat itu tawanan ini bingung mau diapakan. Lalu Rasulullah bermusyawarahlah kepada sahabat-sahabat tersebut. Nah, Abu Bakar berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Tetapi Umar bin Khattab berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah SAW dalam hal ini kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat Quran surat Al-Imran ayat 159 sebagai penekanan atas pendapat Abu Bakar. Kita dengarkan ayat tersebut. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Nah, demikianlah ayat yang tadi telah kita dengarkan, Quran surat Al-Imran ayat 159. Dalam artinya adalah maka disebabkan rahmat Allah
kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, yakni kalau kita disebut sepakat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini adalah kita lihat dari analisis ayat tersebut. Analisis isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159 yang dapat kita analisa adalah pertama, para ulama berkata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dengan sebagai perintah secara berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapat maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meminta ampun atas kesalahan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal tersebut, mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Nah, yang kedua adalah Ibnu Atiyah berkata, yang termasuk untuk bermusyawarahkan adalah kaidah syariah dan penetapan hukum Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah. Nah, yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, menunjukkan kebolehan dalam melakukan ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara yang tidak ditemukan dalam sumbernya, yaitu kalau dalam Islam ada sumber hukumnya, yaitu sumber hukum kitabullah yaitu Al-Quran, dan As-Sunnah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam analisis hadis, isi kandungan hadis riwayat Abu Dawud yang menjelaskan tentang berpikir kritis dan demokratis, yakni yang pertama adalah memberikan contoh berpikir kritis dan demokratis dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, yang kedua adalah sikap kritis ditunjukkan oleh sahabat Mu'az bin Jabal, sedangkan sikap demokratis ditunjukkan oleh sikap Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, rujukan acuan yang dipergunakan adalah Al-Quran, hadis, dan yang terakhir adalah ijtihad, yang mana ijtihad itu dilakukan oleh orang-orang yang memahami, bukan berasal dari pola pikir saja, gitu. Yaitu dari seorang mujtahid. Ya. Hikmah mempelajari isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang dapat kita ambil hikmahnya adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tiang dan tidak pernah runtuh. Kalau kita bayangkan rumah kalau nggak ada tiangnya runtuh. Nah, ini kamu membayangkan nggak, langit sampai saat ini tidak pernah runtuh, ya. Nah, fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Dan yang kedua adalah hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam, ya. Terkadang kalian pernah nggak merasakan gelap gulita ketika di siang hari? Pernah, tentu. Yaitu ketika gerhana matahari total, kamu merasakan gelap di siang hari. Nah, itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dapat diterima oleh akal pikir kita. Nah, kemudian dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang hari dan beristirahat pada malam hari.
Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir. Pikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir ya ini kita memikirkan suatu hal yang diciptakan oleh Allah. Berzikir adalah kembali untuk mengingat Allah. Berpikir karena untuk Allah, berzikir untuk mengingat Allah. Dan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Akal dan hati kita pergunakan. Selanjutnya hikmah mempelajari isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama adalah di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Tidak bisa dilakukan dengan cara keputusan secara individu. Kemudian yang kedua adalah dilakukan bermusyawarah hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut. Tidak ada musyawarah saling bawa saling tinju, enggak ada. Maka yang dilakukan bermusyawarah adalah saling toleransi, saling memperbolehkan, mempersilahkan berpendapat. Nah, itu adalah tidak dilakukan dengan argumen sehingga mengakibatkan perkataan-perkataan yang tidak layak yang dapat keluar dari mulutnya. Nah, kemudian jauh dari kekerasan. Nah, ini jauh dari kekerasan, perdebatan dan permusuhan. Karena nggak lucu ketika kalian bermusyawarah, tiba-tiba selesai musyawarah kalian bermusuhan. Ya, padahal tujuan musyawarah ini adalah kebaikan untuk bersama, bukan untuk sebaliknya. Nah, tidak akan mampu mendatangi hasil yang maksimal dan bermanfaat. Ya, jelas kalau memang suatu musyawarah dihasilkan karena debat, karena permusuhan, maka hasilnya tidak maksimal untuk kita bersama. Maka marilah kita menyikapi dengan sikap toleransi, sikap lemah lembut dalam bermusyawarah. Apabila di dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, ya hendaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan petunjuk kepada kita dengan hal yang dapat kita selesaikan dalam musyawarah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendapatkan maslahat orang banyak. Ya, selanjutnya adalah tentang hikmah hadis. Nah, hikmah hadis dalam mempelajari isi kandungan hadis dari Abu Dawud ini adalah yang pertama, di dalam bermusyawarah terhadap suatu persoalan diperlukan berpemikiran yang kritis. Jelas. Kalau misalnya pemikiran cuma main-main asal-asalan dan tidak dikaji dengan sumber yang disampaikan, maka hal ini akan mengakibatkan suatu hal yang tidak baik. Jadi hasilnya adalah angan-angan, bukan hasil yang sangat positif untuk kita. Nah, diperlukan pemikiran kritis sehingga dapat diperoleh keputusan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah keputusan yang terbaik adalah keputusan yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, ya, atau hasil ijtihad ulama. Nah, kalau memang ketika kita bermusyawarah suatu kejadian ini ada orang yang selalu minum khamr di tempat kita, nah, maka acuannya jangan pusing, kita lihat dulu di Al-Quran apa ganjaran untuk orang-orang yang minum khamr, apa ganjaran untuk orang-orang yang apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang minum khamr. Nah, ini adalah oke, kita akan mempelajari tentang selanjutnya yakni tentang ulul albab. Keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau yang disebut ulul albab sesuai pesan Quran surat Al-Imran ayat 191 adalah yang pertama, ini ya ciri-cirinya, boleh dicatat untuk kalian. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, takut pada Allah Subhanahu wa taala membuat seorang ulul albab tidak mau menghasilkan konsep atau dengan pernyataan yang asal-asalan, yang mana itu adalah mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti akan hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ta'adallahu lahum 'adzaban shadidan fattaqullaha ya ulil albab
alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Yang artinya adalah Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Selanjutnya adalah semangat belajar dari kitab suci dan sejarah. Kitab suci yang datang dari Allah dan sejarah pada masa lalu merupakan rujukan penting pembelajaran hidup, ya, untuk berpikir bagi seorang ulul albab, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 12, yang artinya adalah sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu ada kitab Zabur, Taurat, dan Injil, yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang ketiga adalah menyeimbangkan antara berzikir dengan berpikir. Nah, bagi seorang ulul albab, berzikir dan berpikir merupakan bagian yang tak terpisahkan. Artinya, kegiatan berzikir atau kegiatan antara berzikir dan berpikir dilakukan dengan seimbang, apalagi dalam memahami alam semesta ini. Sebagaimana dalam Allah berfirman, yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191, ya, yang artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan, ya, penciptaan langit bumi, seraya berkata, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya adalah yang keempat, memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang yang ulil albab memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk hikmah tersebut adalah seorang ulil albab di samping memiliki wawasan yang luas, juga berpikirnya selalu disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran. Ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya adalah dan menganugerahkan hikmah, ya, pada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, selanjutnya adalah gemar mendalami ilmu, ya. Ulul albab selalu menuntut ilmu sehingga hilang keraguannya dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkan Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 7, yang artinya adalah dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami, ya, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Selanjutnya adalah mentauhidkan masyarakat yang memiliki keyakinan dan perilaku syirik, ya, yang menduakan Allah SWT tidak akan dibiarkan oleh seorang ulul albab. Sebaliknya ia akan terus berusaha untuk mentauhidkannya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Imran surat Ibrahim ayat 52, yang artinya dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Kemudian selalu kritis. Seorang ulul albab selalu kritis terhadap pemikiran sehingga dia hanya mengikuti yang benar, ya. Hatinya sudah memfilter mana yang hak, mana yang batil. Nah, bagaimana dalam firman Allah Quran surat Az-Zumar ayat 18, yaitu
Mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang lebih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 18. Selanjutnya, senantiasa mempertahankan kebenaran terhadap kebatilan yang semakin merajalela. Seorang ulil albab ya, selalu mempertahankan kebenaran walau hanya seorang diri. Allah berfirman ya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 100, katakanlah Muhammad tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 100. Nah, kemudian bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu Al-Qur'an maupun gejala-gejala alam, menangkap hukum-hukum yang bersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama. Nah, ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 yang tadi sudah dibacakan ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang berakal. Kemudian rajin bangun malam untuk tahajud dan ruku di hadapan Allah SWT. Seorang yang ulil albab senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala malam kala sunyi dengan segala rintihan, permohonan ampun dan pengaduan segala derita serta fenomena perilaku manusia di muka bumi. Ulil albab sangat dekat dengan Tuhan. Nah, maksudnya adalah ketika seorang yang berpikir ingin menginginkan sesuatu dari Tuhannya, maka bagaimana caranya ketika meminta itu hanyalah dia sendiri ketika kepada Tuhan, tidak dengan para manusia yang pada saat itu ibadahnya hanya ada di siang hari, misalnya beribadah di siang hari, tetapi jangan sekali beribadah di malam hari, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh para ulil albab untuk bermunajat, memohon dan memanfaatkan waktu itu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar dijauhkan dari yang batil ya. Nah, bagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 9, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Sikap perilaku yang harus kita harus dikembangkan dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita sebagai makhluk haruslah tunduk pada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap tunduk tersebut diwujudkan. Ketika kita sudah tunduk, maka kita wujudkan dengan cara dalam bentuk berpikir, berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berpikir dan melakukan dengan segala dengan rendah hati. Yang ketiga adalah manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperbanyak zikir kepada Allah dan dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, setiap ada persoalan hendaklah umat Islam menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang keenam adalah di dalam musyawarah umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan diri dari sikap kasar apalagi kekerasan. Yang ketujuh adalah apabila telah disepakati hasil musyawarah maka harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Ya, ketika musyawarah sudah dipakatkan maka la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah sungguhnya bermusyawarah dalam segala urusan yang sulit. Lalu bermusyawarah di dalam segala urusan yang sulit. Kalau ada masalah yang sangat rumit maka jangan diputuskan dan diputuskan secara individual dan diputuskan secara individual, maka dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, sikap yang perlu dijauhi
pertama adalah manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manusia berpikir melampaui batas-batas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah melalaikan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah setiap ada persoalan menyelesaikan dengan cara berpikir secara sendiri tanpa melibatkan orang lain. Yang kelima adalah bermuhasabah satu sama lain, musyawarah bahwa ketika bermusyawarah bahwa yang lain-lain yang tidak layak. Dan yang keenam adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis terhadap setiap anggota kelompok musyawarah tanpa berpegang teguh. Berkritisnya bagus tetapi tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis maupun ijtihad ulama. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Baik, anak-anak sekalian, dalam pelajaran ini silahkan kalian telaah dan banyak hal yang perlu kalian pikirkan, banyak kita perlu kalian kaji dan sebagai untuk menambah kata dari sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.